itu suka atau bahkan lebih cinta daripada anak yang namanya Jakawarta, anak yang namanya Anis, dan anak yang namanya Amsol. Jarang kita cinta, jarang kita kasih sayang kita kepada dia kurang lebih daripada yang kedua anak yang bernama Amsol dan Anis. Biasa kita orang tua seperti itu. Siapa itu Amsol? Siapa itu Amsol? Siapa itu Jakawarta? Jakawarta itu Bapak Ibu pangkat jabatan kekuasaan harta, itu Jakawarta namanya. Kita lebih cinta kepada itu. Kita lebih cinta daripada kita cinta kepada yang namanya Amsol. Siapa itu Anis? Anis itu anak istri suami perbuatan itu Anis. Kita lebih cinta kepada itu daripada Amsol. Amsol itu amal soleh. Amsol itu adalah amal soleh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya yang kita lebih cinta itu anak yang bernama Amsol. Kenapa? Karena Amsol ini yang akan nanti menemani kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kalau kita tanya kepada kita selaku orang tua, bu atau pak, anak yang pertama hafal lagu dangdut, anak yang kedua hafal puisi, anak yang ketiga pandai untuk baca Al-Quran. Ketiga anak ini yang mana yang lebih disayangi, yang lebih disukai? Biasanya di dalamnya kehidupan kita, ya kan? Itu biasanya yang lebih kita cintai itu anak yang hafal lagu dangdut. Iya bu, anak yang hafal lagu puisi, anak yang pandai baca hafal puisi. Lah kenapa? Karena dua anak ini potensinya besar. Apa potensinya? Bisa mendatangkan uang yang lebih banyak. Bisa mendatangkan uang yang lebih banyak. Sementara anak yang pakai baca Al-Quran tidak lebih disayangi karena potensi untuk mendatangkan uang tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Padahal Bapak Ibu, ketika tiga anak ini dibangun saat orang tua sakaratul maut, nggak mungkin yang dipanggil anak yang hafal lagu dangdut, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin dipanggil anak yang hafal puisi, nggak mungkin. Tapi yang dipanggil adalah anak yang pandai baca Al-Quran. Dia akan baca Al-Quran di tengah orang tuanya yang sakaratul maut. Nggak mungkin lagu dangdut Pak. Itu nggak mungkin. Kalau lagu dangdut susah sakaratul mautnya. Nggak mungkin ketika anak yang pandai hafal lagu dangdut, gitu kan? Begitu dia panggil dia orang tua yang sedang sakaratul maut, dipanggil semua orang kumpul. Kalau kemudian bilang Bapak Ibu kumpul semuanya, saya ini mau menyanyikan salah satu lagu terakhir buat kedua orang tua saat sakaratul maut. Nggak mungkin dia nyanyi, aku terjatuh, tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam, dalam lautan yang dalam, aku tersesat, tak tahu jalan arah pulang, aku tanpamu kutiranku. Kan nggak mungkin itu orang tuanya sekarang mau punya. Nggak mungkin bahwa yang ada adalah apa? Ar-Rahman Allamal Quran. Al-Quran yang dibaca, insya Allah sekarang maunya baik, kan? Tapi orang tua itu saking kita dengan anak, berikan dia HP gitu, berikan dia HP biar dia asik main gitu kan, tidak mengganggu orang tua. Ramadan yang lalu Bapak Ibu, itu anak-anak sekarang Pak, dan itu karena salah orang tua. Ramadan yang lalu Bapak Ibu, saya isi salah satu acara di sekolah. Nah, kalau saya sebut sekolahnya, dan itu semua anak seperti itu Pak. Saya suruh kamu, begitu kami beberapa orang ke depan, saya suruh, terus saya bilang begini, tolong lanjutin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nggak ada satupun yang lanjutin Pak. Nggak ada satupun yang lanjutin. Saya lagi ganti. Saya langsung ganti. Tolong dilanjutin. Oh mungkinkah itu langsung Pak nyambung Pak sampai selesai gantinya. Sampai selesai ganti pada saat seperti itu Pak. Kalau menyanyikan lagu awal saja langsung dia nyambung sampai selesai. Tapi kalau ngaji Pak nggak sanggup Pak. Ini ironis sekali Pak. Ini yang berbahaya. Misalnya siapa Pak? Misalnya orang tua. Apalagi orang tua sekarang gitu kan. Kalau gurunya nasihatin atau berikan sanksi sedikit langsung masuk penjara Pak. Nah ini yang berbahaya. Kalau dulu Pak ibu saya Pak, kalau dipukul guru saya nggak berani bilang sama ibu. Nah kenapa? Justru malah kita nggak dipukul oleh ibu Pak. Ibu nggak akan marahin guru. Kenapa? Karena nggak mungkin guru menyakiti anaknya, nggak mungkin gitu. Dia bikin anaknya jauh lebih pintar Pak. Dan orang tua sekarang tidak seperti itu. Makanya orang tua sekarang lebih beda dengan orang tua dulu Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, lagi-lagi jangan kita salah guru gitu.
Kita orang tua juga berperan di situ, karena guru hanya mengajar anak-anak kita hanya beberapa jam saja. Orang tua jauh lebih banyak jamnya dengan anak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nasihat yang keempat atas setiap jenazah. Yang kelima kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasafirul ma, memberi minum kepada yang haus, memberi minum kepada yang haus. Ini salah satu amalan yang rasa saja ringan gitu kan, tapi balasannya luar biasa balasannya lebih besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ingin menolong orang lain. Jadi berikan minum kepada yang haus, sekalipun segelas air, insya Allah akan balas jauh lebih besar daripada itu dengan keikhlasan. Ada satu kisah yang sangat menarik Bapak Ibu, dari wasafirul ma, memberi minum kepada yang haus. Ada seseorang Bapak Ibu, itu anak kecil, ada seorang anak kecil umurnya mungkin 7 atau 10 tahun anak kecil ini. Kemudian dia berjualan. Begitu dia berjualan Bapak Ibu, ini kisah nyata. Begitu beliau anak kecil ini berjualan, datang hujan deras, hujan deras, basah semuanya, jualannya juga ikut rusak semuanya dan kedinginan Pak. Dan kemudian anak kecil ini, anak umur 7 atau 10 tahun ini berteduh di salah satu rumah orang kaya. Berteduh di salah satu rumah orang kaya. Tiba-tiba ibu rumah ini melihat dari dalam, kayaknya ada kecil sedang di luar kedinginan Pak. Ibu ini apa yang terjadi, apa yang dilakukan Bapak Ibu dengan keikhlasan hatinya, ibu ini keluar dengan air hangat 1 gelas, diberikan kepada anak kecil yang sedang kedinginan itu. Diberikan, nah kamu dingin ya, minum air hangat ini, diminum oleh anak tersebut Bapak Ibu. Begitu diminum baru hujan berhenti, air itu langsung pergi. Begitu dia pergi, apa terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kurang lebih 20-25 tahun ke depan, ibu, suami dari ibu ini dia seorang pejabat ya, orang kaya memang, meninggal dia, lalu kemudian ibu ini dengan suaminya meninggal masih ada modal dia, lalu beliau buka usaha, ibu buka usaha, ternyata dia buka usaha dia yang miskin, jatuh miskin, dan dia punya satu penyakit Bapak Ibu. Penyakit itu darah jantung Pak, ada bocor jantung gitu, harus dioperasi Pak. Jangan satu-satunya harus dioperasi. Pergilah ke rumah sakit, diperiksa gitu kan, ibu harus dioperasi. Kata ibunya baik lalu gitu, masuk ke operasi Pak. Dioperasi sehingga jadi Bapak Ibu. Begitu saya dioperasi Bapak Ibu, ibunya keluar, lalu kemudian ibunya minta. Sehingga saya tanya ibunya minta nota pembayaran biaya operasinya. Ternyata kalau ibunya begitu baca dari awal sampai bawa tanda tangan gitu kan, terus itu ditulis biaya operasi ibu sudah lunas, kaget dia Bapak. Itu biaya operasi jantung itu bukan sedikit uangnya Bapak. Itu sudah lunas, kaget ibunya langsung keluar gitu kan, ikut masuk ke bagian administrasi itu. Kemudian beliau tanya, kok ini biaya operasi saya sudah lunas, biaya operasi saya sudah saya bingung gitu, ini apa yang terjadi gitu kan. Keluar dokter Bapak, begitu keluar dokter operasi gitu kan, begitu keluar kemudian ditanya sama dokter, kok dokter biaya operasi saya kok sudah lunas gitu. Apa jawaban dokternya? Bu, kata dokternya kepada ibu, bu, biaya operasi ibu sudah dibayar dengan air hangat 1 gelas. Itu hebatnya, sudah dibayar dengan air hangat 1 gelas. Makin bingung ibunya, kok bisa dok? Iya bisa, kenapa tidak bisa? Apa kata dokternya? Ibu ingat gak 20-25 tahun yang lalu mungkin ada apa dok? Waktu itu ada anak kecil sedang jualan kedinginan dengan hujan deras itu, dia berdiri di hadapan rumah ibu, di depan rumah ibu, dan ibu keluar untuk memberikan air hangat 1 gelas. Kata ibunya, itu betul, saya masih ingat. Kata dokternya, bu, itulah saya. Jawaban dokternya begitu, bu, itulah saya sekarang jadi dokter, dan itu dibayar dengan air hangat 1 gelas. Luar biasa. Inilah yang kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah akan balas jauh lebih daripada itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nasihat yang ke-5 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6 kata Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu,
Wasatul bainal ithnain, mendamaikan dua orang yang berselisih, mendamaikan dua orang yang berselisih. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata agama kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim tanggulyan ba'dhum ba'dhan. Muslim itu satu bangunan yang saling menguatkan sama muslim yang lain. Jadi muslim itu harus satu. Kita lihat contoh kecil aja, kita lihat bangunan Masjid Rogis ini, Pak. Bangunan Masjid Rogis ini adalah di dalamnya ada air, ada semen, ada kerikil, gitu kan, ada pasir, jadi satu, Pak. Kalau mereka nggak akan jadi satu, tak mungkin jadi bangunan yang disebut tadi. Nggak mungkin ketika semen bilang begini, semen sombong dirinya karena dia lebih mahal daripada material yang lain, gitu kan. Pasir kamu nggak mahal, gitu kan, aku lebih mahal, gitu kan. Sombong sebenarnya enggak, tapi semuanya air, gitu kan. Semua menjadi satu, akhirnya jadi bangunan yang utuh, yang bagus itu. Kalau mereka nggak jadi satu, nggak akan mungkin. Maka umat Islam pun seperti itu. Agama mengajarkan kepada kita untuk kita bersatu. Insya Allah kita akan kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir atau yang ketujuh, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, kata Rasul, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita beriman kepada Allah, lalu kemudian di hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga ini dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Bapak Ibu, malaikat Jibril bahkan setiap hari mengingatkan kepada Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai Rasulullah menganggap tetangga itu saudara kandungnya. Lalu kemudian kepada anak yang dijaga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita biarkan anak-anak yang dijaga. Kalau kita punya sedikit penambahan rezeki kita bantu mereka, gitu kan? Karena jangan sampai kita ada sifat sombong di dalam hati kita, karena sifat sombong ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya salah satu ciri orang sombong itu ketika dia belum jadi apa-apa, suka ngobrol dengan kawan, suka bergaul dengan kawan, bahkan masih ingat kawan-kawannya dulu masih SD, SMP masih ingat. Tapi ketika dia punya jabatan Bapak Ibu, itu biasanya dia lupa. Dia punya kekuasaan, biasanya dia lupa, nggak kenal lagi, gitu kan. Kamu siapa? Kamu bukan sana. Biasanya begitu. Ini ada sikap kesombongan biasanya. Jangan. Ini ciri-ciri orang sombong yang seperti itu. Jangan siapapun dia. Kalau dulu kita berteman, ketika kita punya kelebihan di sini, ketika kita sudah punya jabatan, punya kekuasaan, jangan kita sombong, Pak. Karena sifat sombong ini membuat kita akan ditindak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya satu kisah ini ciri-ciri orang-orang sombong, Pak. Saya biasanya orang-orang sombong ini sampai orang lain akan mendoakan kita yang tidak baik karena sakit kita sombong gitu. Makanya jangan ada sifat ini muncul di dalam hati kita. Ada seorang Bapak Ibu, ada seorang anak muda. Seorang anak muda, jadi anak muda ini suka ngambil, Pak. Suka ngambil gitu. Begitu dia datang kepada rumah orang kaya dia punya jabatan, punya kekuasaan, dia datang, Pak. Begitu dia datang, dia ingin ngambil di depan rumahnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ini ciri orang sombong. Disampaikan kepada pembantunya, Bu, tolong keluar, sampaikan kepada anak muda yang kami itu, Bapak lagi di luar. Bapak lagi di luar. Dia keluar pembantunya, Pak. Begitu keluar pembantunya bilang begini, maaf deh, Bapak lagi sedang di luar. Padahal Bapaknya di dalam, Pak. Dia nggak mau ketemu, gitu. Apalagi orang miskin ngamin, gitu kan? Siapa kamu, gitu kan? Nggak mau ketemu dia. Sombong dia, Pak. Anak mudanya pergi, Pak. Begitu pergi, selang beberapa hari kemudian nggak sengaja anak muda ini yang suka ngambil ini lihat, Pak. Begitu dia lihat yang punya rumah sedang cuci mobil, yang punya rumah sedang cuci mobil, Pak. Begitu dia lihat yang punya rumah sedang cuci mobil, dia langsung datang, Pak. Begitu dia datang, ternyata yang punya rumah orang kaya tadi yang lihat anak muda sedang menuju ke rumahnya, masuk lagi ke dalam rumah, Pak. Dia masuk ke dalam rumah. Begitu dia masuk ke dalam rumah, Bapak Ibu, keluar lagi pembantunya. Begitu keluar pembantunya, Bapak Ibu, anak muda yang ngambil ini agak sedikit kesal dalam hatinya, Pak. Sedikit kesal. Begitu lihat pembantunya keluar, Bapak Ibu, dia tidak mau anak muda ini. Mau pembantunya bilang ada atau tidak, bapaknya nggak mau tahu, gitu. Langsung dia nyanyi, Pak. Apa yang dia nyanyi? Perasaan tadi ada, kok dibilangnya tidak ada. Saya doain tertimpa tangga, biar bininya jadi janda. Sudah dia kesal, ya, doain yang tak baik-baik gitu. Ada
ada bilang nggak ada gitu kan. Padahal dia lihat tadi ada tapi nggak ada. Maka ini ciri orang sombong nggak mau ketemu dengan orang, apalagi kita rakyat biasa gitu kan, miskin nggak mau ketemu. Nah ini bahaya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sifat sombong ini sifat yang terkuat yang tidak disukai oleh Allah, dan ini ciri-ciri orang, ciri-ciri iblis la'anah Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tujuh macam nasihat Nabi kita Muhammad SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, dan ini nasihat kepada kita semuanya. Semoga saja kita aplikasikan, kita amalkan tujuh macam nasihat ini dengan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang disukai dan disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Hadza taqdim Rabbi, ini semua adalah karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan usia yang diberikan oleh Pak Ustaz Bapak